Ya, hari ini kita akan dengar ada pesan Tuhan yang luar biasa. Saya kasih judul, apakah Anda dewasa? Nah saudara, jika ada sesuatu yang tidak berhasil dalam kehidupan kita, apakah itu kesembuhan, atau kemakmuran, atau sukacita, damai sejahtera, apapun yang kalau yang tidak bekerja di dalam kehidupan kita, Anda memiliki masalah dengan pengetahuan. Ya. Iman didasarkan pada pengetahuan. Amin. Ya. Nah, seorang kanak-kanak yang seperti anak-anak tadi ya, tidak punya pengetahuan seperti orang dewasa. Betul? Ya. Nah, apa yang saya akan bagikan hari ini ada gambar lucu sekali. Dia ngemut jempol kakinya. Enak banget rasanya. Ya. Nah, apa yang diperlukan untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen menjadi dewasa, menjadi penuh, menjadi yang saya maksudkan di sini adalah dewasa, Bapak Ibu, dewasa dalam hal jiwa ya. Kita tahu ketika saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagian rohmu sempurna, amin. Ya, bagian rohmu sempurna, komplit, plit. Tidak ada lagi yang kurang dan penuh dengan Kristus, dewasa secara rohani. Ya, amin. Jadi sebenarnya tidak ada istilah bahwa kita ini kanak-kanak atau bayi rohani atau menjadi dewasa rohani ya. Tapi kita ini adalah orang-orang yang betul-betul sudah komplit secara roh. Amin. Ya. Nah, di dalam ayatnya yang pertama, ini 1 Korintus 13 ayat 11. Firman Tuhan katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku itu. Ya. Ini ada suara apa ya? Boleh tolong dimatiin ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, di dalam ayat yang versi yang lain berkata, di sini when I as a child, I think I speak, I think I plan. Ya, like a child. Jadi kita berbicara, kita bertindak, kita berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita berbicara, kita berpikir, kita bertindak sebagaimana layaknya orang dewasa. Nah, berapa banyak orang Kristen di sini ingin menjadi orang Kristen yang dewasa? Saya refer kepada kata dewasa ini adalah bagian jiwamu. Ya, bagian jiwa kita ini dalam proses pembaharuan dari hari ke hari sesuai dengan kebenaran untuk menerima apa? Menerima apa yang sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan, kita bisa tarik dari rohmu untuk termanifestasi di bagian jiwa. Ini selalu saya tekankan di TLWS ini ya. Bapak Ibu kalau nggak nangkap ini harusnya sekarang ini sudah mulai bisa nangkap. Sudah bisa mulai tahu bahwa oke, kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Bagian roh kita komplit selesai. Amin. Ya. Bagian roh kita kalau saat ini pun saudara mati ya saudara tahu saudara ke surga. Amin. Ya. Nah, apa ada orang yang di sini yang mau jadi bayi terus menerus? Ya. Bayi itu lucu, kayak tadi anak-anak lucu ya. Tapi kalau 20 tahun, 30 tahun Anda tetap menjadi anak-anak, menjadi bayi, ada yang salah. Betul? Ya. Nah, orang yang tidak dewasa itu akan menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Ekstrimnya begini saudara, di Amerika saudara pernah dengar ada satu cerita bahwa ada seorang anak, dia ambil pistol papanya, dia mainin, gak sengaja dia tembak mamanya. Ekstrimnya. Jadi karena dia tidak tahu, dia bisa menyakiti dirinya sendiri, bisa menyakiti orang lain. Nah, apa definisi dewasa? Nah, sebagian besar orang kalau saya ajak bicara, gak ngerti apa maksudnya dewasa. Di sini kita akan belajar apa dasar-dasar kehidupan kekristenan kita supaya kita betul-betul disebut sebagai orang dewasa. Nah, kalau saudara baca di kamus Merriam-Webster,
Ya, ini Merriam-Webster punya definisi tentang dewasa. Dewasa atau mature adalah having completed natural growth and development. Titik 2, ripe. Ya. Jadi sudah selesai pertumbuhannya dan perkembangan alaminya. Titik 2, mateng. Ya, masak, ranum. Amin. Ya. Jadi kalau buah, ya kemarin saya dikasih buah, puji Tuhan ada yang kasih buah mangga ke saya. Tapi mangganya masih di box, masak pohon katanya. Tapi begitu saya ambil, wah ini belum matang nih, ini harus tunggu berapa hari lagi biarin sampai dia betul-betul matang. Kalau nggak matang saudara, rasanya apa? Agak asem, kecut. Tapi begitu dia matang banget, ibu yang kasih dia bilang begini, Pak Dolfi nanti cium pantatnya. Oh, mangga ada pantatnya ternyata. Ya, cium pantatnya, kalau pantatnya udah bau harum, itu saatnya enak. Oke, ya udah. Jadi setiap hari saya ambil, saya cium. Oke, ini sudah matang nih, saatnya kupas. Haleluya, saya belum tunggu matang, semua sudah habis. Oke. Nah, hari ini saya akan bagikan beberapa hal yang diperlukan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ingat, dewasa yang saya maksud di sini adalah dewasa secara jiwa ya. Saudara tahu rohanimu sudah tidak perlu diapa-apain lagi. Saudara sudah kudus. Tidak ada lagi yang saudara bisa lakukan untuk menambah kekudusannya. Tidak ada lagi yang bisa saudara bikin untuk mengurangi kekudusannya. Amin. Rohmu sudah kudus, komplit. Ya. Perhatikan di sini. Tetapi kita masih punya bagian yang namanya jiwa. Jiwa ini adalah tempat di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Kalau pikiran kita dibaharui sesuai dengan kebenaran, maka perasaan kita dan kehendak kita juga akan ikut sesuai dengan kebenaran. Jadi masalahnya cuma itu. Masalahnya ketika saudara tidak mau membaharui pikiranmu dengan kebenaran, saudara masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan manusia lama. Ingat minggu lalu saya bicara soal Anda yang baru ya. Nah, saya akan mulai dengan satu ayat. Saudara siap-siap ya. Saudara anak kecil perlu susu firman yang murni. Tetapi orang-orang dewasa perlu yang namanya daging firman. Agak keras, yang enak. Ya. Tapi daging keras itu maksudnya bukan daging yang betul-betul saudara akan susah gigitnya, enggak. Ini enak sebenarnya ya. Nanti seperti sotonya Bu Yanske sebentar. Haleluya. Enak. Ya, saya sudah tahu menunya. Tapi tolong pikirannya jangan ke situ dulu. Ya. Oke, 1 Petrus 2 ayat 1 berkata begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kedengkian di sini adalah hipokrisi ya. Boleh dikatakan kecongkakan juga, pride. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada pertumbuhan, ada kedewasaan dalam kehidupan kekristenan. Amin. Sini Petrus mengatakan buang, singkirkan, ya, lay aside. Kalau bahasa Inggris bilang laying aside itu artinya singkirkan, betul-betul singkirkan artinya buang. Segala apa ini? Malice, ini segala kejahatan, segala tipu daya, tipu muslihat, segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah ya. Haleluya. Nah, jadi kehidupan kekristenan kita, orang-orang Kristen bukan hanya terima Yesus, lahir baru, terus menunggu, oke, kapan saya ke surga gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagus, tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita bukan betul-betul sampai ke surga. Memang betul kita nanti semua akan ke surga. Tetapi saudara mengalami surga di mana? Di bumi. Seperti di surga. Amin. Kalau saudara tidak mengalami di bumi seperti di surga, saudara kehilangan maknanya. Saudara kehilangan kekristenan. Apa makna arti sebenarnya kekristenan? Kalau saudara mau tunggu nanti saudara menikmati nanti di surga setelah saudara mati, sampai di surga saudara akan menangis. Ya, firman Tuhan katakan, betul Tuhan akan hapus air matamu. Pertama-tama kita di surga ngapain? Nangis. Nangis kenapa? Aduh, betapa bodohnya saya di dunia. Saya tidak bisa menikmati segala apa yang sudah Tuhan sediakan di dunia.
Tapi puji Tuhan, Tuhan akan hapus air matamu. Amin. Nah, daripada kita dihapus nanti, lebih baik kita belajar sekarang. Amin. Menerima semua hal-hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Nah oke, banyak orang diberitahu bahwa alasan, tadi sudah ya. Jadi orang-orang tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Amin. Ya, dan kita masuk surga. Semua akan bertahan sampai begitu ya. Nah bahkan kita menyanyikan lagu pujian, ada satu lagu dulu, Pak Delby paling tahu nih lagunya. Lagunya nyanyi begini ya, saya nyanyikan ya. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia. Amin. Sana surga yang mulia. Tapi kalau disuruh pergi ke sana, ada yang mau nggak? Saudara pada diam. Saudara, Pak Dolfi duluan deh ke sana. Haleluya. Lagunya bagus sekali, enak sekali. Sana surga yang mulia, katanya lantainya emas. Tapi saudara nggak kepengen pergi ke sana, kenapa? Something wrong with you. Nah, oke, haleluya. Ini sekedar intermezzo saja. Nah, saudara, tapi kalau saudara mau tetap hidup di dalam dunia ini, kebanyakan orang Kristen saya katakan tidak hidup dalam kelimpahan dan kedewasaan dalam penyediaan yang Tuhan telah sediakan buat kita. Haleluya. Ya buat anak-anak Tuhan ya. Nah, tolong maafin saya. Karena saya memberitahu saudara ini dengan penuh kasih. Dan saya jangan dianggap, wah Pak Dolfi sempurna banget kalau begitu ya. Enggak, saya juga mengalami banyak masalah, persoalan juga. Tetapi bagaimana respon saya terhadap persoalan dan masalah itu. Amin. Nah, oke. Nah Tuhan ingin Anda menjadi dewasa. Boleh katakan amin, dewasa. Amin. Ya, Tuhan ingin kita tumbuh dewasa. Nah, Efesus 4 ayat 13, ayat kita yang ayat pokok kita untuk selama 1 tahun ini, masih ingat? Sampai kita semua apa? Telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ini di sini ada kedewasaan penuh, hari ini saya akan bawakan tentang kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kalau saudara baca ayat ini, di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa kepada kita, kepada orang-orang Kristen, kepada tubuh Kristus, diberikan rasul, diberikan nabi, diberikan penginjil, diberikan gembala, diberikan guru. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mencapai kesatuan iman, kita bisa mengenal, punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita bisa dewasa, penuh, dan apa? Kita memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan tingkat kepenuhan Kristus. Tingkat kepenuhan Kristus. Artinya sama seperti Kristus penuh, seperti itulah kita. Amin. Tapi ada banyak sekali orang bilang, aduh Pak Dolfi itu kan Yesus susah sekali. Nah saya mau katakan kalau hidup saudara tidak saudara arahkan ke arah ini, saudara akan kehilangan banyak hal. Ya. Kehidupanmu harusnya diarahkan ke sini. Kepada kedewasaan penuh, kepada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ya. Nah, ini bukan berarti kita tidak berdosa. Saya katakan kemarin, rohmu, dosa itu sudah tidak ada apa-apa lagi, betul? Amin. Dosa sudah selesai. Amin. Saudara bersama saya di sini? Ya. Dosa sudah selesai. Kenapa? Karena Yesus sudah tanggung dosa kita. Nah, itu membuat kita kudus, suci. Ketika saudara terima Yesus, saudara menerima kekudusan Tuhan bukan karena perbuatanmu. Amin. Makanya saya katakan tidak peduli dengan berbagai macam perbuatanmu. Perbuatanmu itu hanya akan punya efek dengan sesama sekarang ini. Ya kalau saudara mencuri, saudara ditangkap polisi, yang dicuri juga akan benci, akan marah. Ya, kalau saudara bikin orang lain kepahitan, ya saudara akan dimusuhi, atau saudara membiarkan orang lain bikin hidup saudara pahit, ya terserah. Tapi semua dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Amin. Cuman itu tidak menjamin saudara tidak jatuh bangun dalam dosa. Betul? Ya. Jadi
kebanyakan orang Kristen tidak mengarahkan pikirannya kepada kepenuhan Kristus ini, kepada kedewasaan yang penuh. Ya, orang-orang bilang bahwa saya bukan Yesus. Saya susah Pak Dolfi jadi seperti Yesus. Nah, kalau saudara sudah mulai berpikir, Amsal 23 ayat 7 berkata apa? As you think in your heart, so are you. Sebagaimana engkau berpikir, demikianlah engkau. Kalau engkau berpikir, jadi Yesus susah, jadinya apa? Saudara sendiri yang jawab ya. Tapi kalau saudara bilang jadi Yesus itu mudah, gampang, bisa jadi seperti Yesus, artinya gampang, bisa, mudah. Ya. Saudara akan bilang, tapi saya benar-benar bukan Yesus Pak Dolfi. Iya, saudara bukan Yesus. Saudara menjadi seperti Yesus. Amin. Ya. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, tahu nggak saudara perlu bertumbuh menjadi seperti Yesus. Amin. Ya, ini satu pernyataan yang mungkin saudara sering dengar, biasa-biasa saja, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Tahu nggak saudara itu perlu bertumbuh menjadi seperti Yesus. Amin. Boleh ngomong kiri kanan bilang, kamu perlu bertumbuh seperti Yesus. Amin. Haleluya. Saudara tahu ketika orang-orang Kristen pertama di Antioquia disebut sebagai orang Kristen, itu artinya apa? Orang-orang itu bertindak seperti Kristus, Anda adalah Kristus kecil. Kristus kecil. Tapi ini sebenarnya dulu awalnya ini adalah istilah untuk ngejek, untuk menghina. Menghina orang-orang Kristen pada waktu itu. Dibilang Kristen itu sama seperti kayak orang ngomong Indon gitu loh. Ya, kayaknya rasanya gak enak gitu loh. Disebut orang Indon. Apa susahnya sebut Indonesia gitu loh ya. Ya tapi orang-orang luar banyak ngomong seperti itu. Rasanya agak gak enak gitu loh. Nah sama orang-orang Kristen waktu itu disebut orang-orang Kristen karena untuk mengejek. Tapi tahu gak saudara, ini sebenarnya adalah satu komplimen, satu pujian yang luar biasa buat kita. Ya. Tapi berapa banyak dari kita malah disebut orang Kristen tetapi tidak mencerminkan seperti Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang mungkin gara-gara tetangganya cuma parkir di depan mobilnya berubah. Waduh. Puji Tuhan saya tinggal di apartemen ya sekarang ya. Jadi saya nggak punya masalah dengan parkir. Parkir saya berkelimpahan. Tapi dulu waktu saya tinggal di rumah ada satu mobil yang dia mau pergi ke arah tetangga. Dia parkir depan rumah saya. Oke, saya berhenti, saya klakson dikit, saya cari orangnya, saya bilang saya mau masuk. Orangnya datang, oke. Terus saya bilang nanti enggak apa-apa parkir sini aja. Dia enggak parkir di situ. Saya bilang enggak apa-apa, saya cuma mau masuk, tolong pindahin sebentar, nanti parkir lagi di sini. It's okay buat saya. Karena mobilnya menghalangi garasi saya. Nah, tapi dia parkir di sebelah dan yang di sebelahnya itu keluar ngamuk-ngamuk, marah-marah. Saya bilang, "Bapak sudah dibilang, parkir aja di tempat saya, enggak apa-apa," gitu loh. Tapi berapa banyak orang, nah yang di sebelah orang Kristen, anak Tuhan. Ya. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen seperti itu ya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang mereka mungkin mengutip ayat firman Tuhan. Tapi mereka lihat sekarang, ketika ada wabah datang, ada sakit penyakit. Mereka lupa bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Mereka gak percaya akan hal ini. Ya ini sekali lagi saya cuma mengatakan ini dengan penuh kasih. Ya. Sekali lagi saya tidak mengkritik tapi saya mengatakan kalau Anda tidak mengalami apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita terus menerus. Jadi kalau Anda sakit terus menerus seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, Anda sementara tidak mengalami apa yang namanya kasih Tuhan. Ya ini nih. Ini ada orang udah pakai termometer di mulutnya, pakai kompres. Anda tidak mengalami apa yang telah Tuhan sediakan bagi Anda jika Anda terus-menerus sakit seperti orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Pak Dolfi keras ini. Ya hari ini saya akan kasih yang keras-keras.
Karena Anda adalah orang-orang yang dewasa, amin. Ya, semoga Anda tidak ngantuk hari ini. Ya, Anda bisa mulai mencerna, ya, benar ya. Nah, Anda bisa rubah ganti ini ayat ini ya, dengan Anda tidak mengalami apa yang telah Tuhan sediakan bagi Anda jika Anda terus-menerus bokeh. Jika Anda terus-menerus mengalami masalah dalam keuangan. Benar? Ya. Sekali lagi saya katakan ini dengan penuh kasih. Haleluya. Ada orang Kristen yang banyak sekali cek WA dan mereka malah bagikan ketakutan yang dibagikan oleh dunia kepada orang lain. Mereka menjadi sama takutnya dengan orang di luar. Menjadi sama takutnya. Ya. Mereka berbicara tentang harga BBM. Haleluya. Dan mereka menjadi panik. Dan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya ini? Haleluya. Bicara soal BBM, saudara, istri saya paling enak. Dia duduk di depan, saya nyetir, saya bilang kita sebentar mau isi bensin ya. Oke, saya yang keluar, saya isiin bensin, ya, saya yang bayar, saya balik lagi. Dia nggak pernah mikirin, betul? Harga bensin berapapun mungkin dia nggak tahu sekarang. Orangnya nggak ada di sini. Ya, oh ada di belakang, ada. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya dia orang paling enak, paling senang, betul? Ini ada karunia menikmati namanya ya. Tidak keluar uang, tidak perlu mikirin, ya dia duduk aja, senang santai. Nah ada beberapa dari saudara mungkin seperti ini juga ya, nggak perlu mikirin, nggak perlu nanya, bensin berapa sih sekarang, solar berapa sekarang, haleluya. Nah ketika Alkitab mengatakan, ketika ayat mengatakan bahwa Allah akan memenuhi seluruh kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, Anda perlu percaya hal ini. Amin. Jadi tidak terbatas pada ekonomi Indonesia, tidak terbatas bahkan pada ekonomi dunia, ya. Tidak peduli apa yang terjadi dengan ekonomi yang ada sekarang ini, Anda tetap makmur. Terima kasih untuk amin yang menggelegar. Kalau Andrew Womack selalu bilang, thank you for a silent thunder. Terima kasih untuk guntur yang senyap. Haleluya. Jadi Anda tidak perlu dibatasi oleh sistem di dunia ini. Amin. Ya harga BBM mau naik, masa bodoh naik aja. Harga tiket mau naik, ya nggak apa-apa. Anda masih tetap bisa jalan-jalan kok. Anda masih bisa tetap bepergian, amin. Nggak peduli. Ya saudara akan bilang, ya Pak Dolfi enak. Mungkin pengusaha, ya beberapa orang di sini pengusaha enak. No, saudara pikir pengusaha juga nggak mikirin? Ya. Mereka mikirin juga gitu loh. Nah kalau pikiran mereka sama sesuai dengan dunia, mereka jadi seperti dunia. Tapi pengusaha-pengusaha dalam Tuhan, haleluya. Puji Tuhan berbeda, amin. Beda, oh beda kita. Amin. Orang-orang TLW di sini berbeda. Amin. Ya. Jadi kita tidak seharusnya memiliki ketakutan yang sama seperti apa yang dunia takutkan. Kita tidak perlu meremas-remas tangan kita. Tidak perlu meremas-remas dompet kita. Tidak perlu meremas-remas kepala kita. Dan berpikir bagaimana Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Istri saya, dia selalu bilang Allah yang memenuhi keperluanku. Bukan Dolfi. Haleluya. Saya senang banget, dia selalu bilang bukan uangmu, sorry ya. Bukan uangmu, memang uangmu akan mengalir ke saya. Tetapi Allah yang memenuhi keperluanku. Saya suka sekali, saya selalu ingat dia selalu bilang bahwa Tuhan, betul Allah yang memenuhi keperluan kita. Mau beli kantor, apartemen, mau beli mobil, Tuhan yang memenuhi. Mau sekolahin anak ke luar negeri, Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita, amin. Haleluya. Sekali lagi saya katakan ini dengan penuh kasih kepada Bapak Ibu. Haleluya. Nah mungkin ini alasan kenapa saudara ada di tempat ini. Kenapa saudara berada bersama-sama di sini. Ya saudara mungkin bilang ya Pak Dolfi ya saya sudah tahu ini dia. Ya oke kalau saudara sudah tahu
Pesan ini tolong disampaikan kepada banyak teman-temanmu di luar. Ya, kepada banyak orang-orang Kristen di luar. Hey, tidak peduli ekonomi mau naik turun gonjang ganjing, kita tetap ada di tanah Goshen. Amin. Kita ada tetap di dalam penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara tetap makmur sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bukan sesuai dengan apa yang ekonomi dunia katakan. Ya. Mereka sudah mulai, saudara tahu berita yang ada sekarang ini dia 99% itu berita bohong. Itu prediksi. Ya, orang akan bilang bahwa mulai tahun depan akan ada krisis besar, masa bodoh, peduli amat. Ya, anak Tuhan tetap makmur. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan ingin saudara kita semua menjadi sampai di satu titik saudara betul-betul punya pikiran yang dewasa. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 24 berkata begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini Paulus yang katakan ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, versi bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Kalau saudara perhatikan di sini, dia katakan begini, but none of these things move me. Pertama-tama dia katakan tidak ada hal-hal yang ini nih yang bisa menggerakkan saya. Ini Paulus mengatakan. Hal-hal apa? Nah kita tahu kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu menghadapi apa? Berbagai macam aniaya. Dia menghadapi kapal yang hampir tenggelam, dipatuk ular, dia diancam mau dibunuh dan lain sebagainya. Nah dia katakan none of these things move me. Tidak ada satupun hal-hal yang mengancam, yang macam-macam hal ini dia yang akan menggerakkan saya. Do I count my, di sini dikatakan, do I count my life dear to myself. Aku juga tidak menyayang-nyayangkan diriku. Tidak memperhitungkan, count dear itu tidak memperhitungkan, tidak menyayang-nyayang diriku. Aku gak peduli diriku, bahasa lainnya begitu. Masa bodoh juga dengan diriku. Supaya aku boleh menyelesaikan perlombaan, pertandingan dan di sini dia katakan dan pelayanan yang saya terima dari Tuhan Yesus untuk apa? Pelayanannya untuk apa? Bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, ini Rasul Paulus yang berbicara ya. Jadi dia berbicara bagaimana dia sudah mengalami hal-hal yang buruk dan dia menganggap bahwa dirinya juga tidak penting. Nah, dia sambung lagi. Di Filipi 1 ayat 21 dia katakan apa? Ini ayat yang Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, bagaimana saudara mengancam orang mati? Saudara bisa ngancam orang mati? Saudara bisa takut-takutin orang mati? Udah mati ngapain? Ya nggak ada, ya nggak tahu apa-apa, orang udah mati. Ya. Jadi Anda tahu kenapa alasannya Paulus bisa berdiri dengan berani? Dia menentang oposisi-oposisinya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dia memberitakan dengan begitu berani karena dia tidak takut mati. Amin. Haleluya. Jadi kalau dokter sekarang ini datang kepada Paulus dan dia bilang, Paulus hidupmu mungkin 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Oh, Paulus akan datang dan dia peluk cium dokternya. Tapi berapa banyak dari kita kalau divonis dokter, hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Waduh, oh Tuhan, Terus saudara nyanyikan sana surga yang mulia. Haleluya. Haleluya. Ini kabar yang baik sekali ya. Kabar yang luar biasa sekali. Nah, perhatikan Wahyu 12 ayat 11 berkata begini. Wahyu 12 ayat 11 berkata begini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ini versi amplified ya, saya terjemahkan dengan bebas. Dan mereka mengalahkan dan menaklukkan dia. Mereka mengalahkan, siapa yang mengalahkan? Kita. Mengalahkan siapa?
Setan. Menaklukkan dia di sini adalah setan ya. Karena apa? Darah anak domba dan karena perkataan kesaksian kita. Ya, mereka itu bisa bilang kita ya. Karena kita tidak mencintai hidup kita dan kita tidak meninggalkan atau melepaskan iman kita bahkan ketika kita menghadapi maut. Amin. Nah, berapa banyak orang yang sementara menghadapi maut akhirnya melepaskan keimannya. Melepaskan kepercayaannya. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Di sini dikatakan mereka mengalahkan berbicara tentang setan, tentang naga besar. Ya, setan itu digambarkan sebagai naga yang besar. Dikalahkan hanya dengan apa? Kesaksian. Saudara perlu bersaksi. Ya. Dan bersaksinya dengan berani. Amin. Jangan takut mati. Aduh Pak Dolfi, kalau saya bersaksi ke dia nih, apalagi dia udah pakai begini nih. Waduh, bisa-bisa saya diancam mati. Atau saudara akan bilang, Tuhan ini aku, utus Pak Dolfi aja deh yang pergi. Karena haleluya, saudara tahu, mungkin saudara perlu saya sadarkan hari ini ya. Ada berapa banyak orang Kristen yang takut mati? Apakah saudara takut mati? Haleluya. Ya, Ibrani 2 ayat 15 berkata begini. Ini seru banget nih ya. Ini hari ini saya akan mau saudara terbebas ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Jadi budak karena takut kepada mati. Takut kepada maut. Ya. Ini terjemahan sederhana Indonesia bagus banget bilang begini. Dengan cara itulah Yesus sudah membebaskan kita yang sebelumnya dikuasai oleh rasa takut. Dikuasai oleh rasa takut akan mati sepanjang hidup kita. Nah, ada gak yang di sini yang sepanjang hidup takut mati? Takut naik pesawat terbang. Nanti jatuh, takut naik kereta api atau apa-apa takut gitu loh. Ya saudara di rumah aja kalau begitu. Ya saudara di rumah juga saudara akan mati juga. Ya, tapi ini membebaskan. Yesus yang membebaskan, amin. Haleluya, saya berbicara kepada orang-orang yang radikal pada siang hari ini, amin. Orang-orang yang tidak takut mati, bersaksi, amin. Haleluya. Terima kasih untuk amin yang 1, 2 yang kenceng banget di sini. Haleluya. Artinya betul-betul siap bersaksi. Ya Ibu Joyce, kapan hari saya dengar Ibu Joyce bilang, aduh Pak Dolfi saya mau bersaksi tapi saya gak enak. Sebenarnya bentuk gak enak itu adalah bentuk takut. Takut dihina, takut diapain. Belum dimatiin loh. Betul? Belum juga dimatiin. Tapi kita sudah takut bersaksi. Tapi ingat di sini, supaya dengan jalan demikian Yesus sudah membebaskan kita seumur hidup yang tadinya takut mati. Takut pada maut. Karena apa? Karena kuasa maut sudah diambil, dicabut. Diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi saudara yang saya berkuasa atas maut. Ya, kalau saudara tidak mau mati, ya saudara tidak akan mati. Haleluya. Ya. Oke, jadi saudara kalau bisa menyanyikan sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, kalau tiba saatnya saudara mau pulang, ya pulang aja. Amin. Haleluya. Saudara tidak perlu menangis-menangis. Ya, yang menangis-menangis itu hanya ada di sinetron. Kecuali Anda pemeran dalam sinetron itu. Nah, sekali lagi Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ini adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Mereka menjadi korban yang hidup, a living sacrifice. Ya, saudara tahu bagaimana saudara bisa mempersembahkan menjadi korban yang dipersembahkan di atas altarnya Tuhan, itu saudara harus mati. Betul? Ya. Tetapi dagingmu akan berteriak.
engkau pengen lari, pengen kabur. Namanya korban hidup gimana sih? Coba kalau saudara ambil ayam, saudara mau sembelih. Saudara ambil ayam, saudara taruh di atas penyembelihan, saudara lepasin. Kira-kira ini ayam mau, oh ya silakan disembelih. Enggak, akan apa? Kabur. Sama. Kita pun orang-orang yang mungkin masih dalam daging akan seperti itu. Enggak suka, enggak mau. Ada teman di sebelah atau teman di kantor, teman dimanapun. Kita tidak berani memperlihatkan siapa kita. Kita ini adalah Kristus. Amin. Karena Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Ya. Oke, jadi saya mau memberitahu hari ini bahwa Anda tidak akan pernah dewasa, Anda tidak akan pernah mengalami kepenuhan Kristus, Anda tidak akan pernah mengalami apa yang telah Tuhan sediakan untuk Anda selama Anda duduk di atas tahtamu sendiri. Selama itu mengenai dirimu dan dirimu sendiri. Amin. Sesuai dengan jalan-jalanku sendiri. Nah, saudara tahu apa yang dilakukan oleh bayi-bayi? Anak-anak, mereka gak peduli. Mau nangis di mana aja mereka nangis. Mau datang masuk ke sini lagi bicara begini gak peduli. Datang nangis. Mau pipis, pipis aja. Sorry, mau BAB, BAB. Betul? Ya. Di mana saja dan kapan saja. Nah, saudara tahu bagi orang-orang yang dewasa, kerajaan Allah itu berlaku ketika jalannya mau naik, saudara perlu turun. Ketika Anda ingin maju, Anda perlu merendahkan diri. Amin. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Ya. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resists the proud. Ya, di sini dipakai kata proud. Ya, proud itu kata sifat, adjektif. Tapi kata bendanya pride. Ya, P-R-I-D-E. P-R-I-D-E. Pride. Di tengah-tengahnya ada apa? I. Huruf I. Jadi semua berpusat pada I. Saya dan saya dan saya. Saya yang mau dilayani. Saya yang harus dihormati. Saya harus diberi salam dulu. Saya. Nah, ini bukan ciri-ciri orang yang dewasa. Firman Tuhan dikatakan di sini di dalam Yakobus 4 ayat 6b juga berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, dia bilang God resists the proud but give grace to the humble. God give grace to the humble. Amin. Haleluya. Nah, arti di sini pride itu adalah bangga atau congkak, ya proud berarti sombong ya. Nah, tapi saya mau katakan di sini ini berbeda dengan harga diri yang rendah, low self esteem, ya self esteem ya. Kita punya harga diri, tapi kalau harga dirinya rendah itu berbeda ya. Sebenarnya kalau saudara merasa bahwa saudara punya harga diri yang rendah itu saudara orang paling sombong di dunia. Haleluya. Saudara kalau diberi satu tugas, saudara bisa bikin. Tapi saudara akan bilang, aduh saya nggak bisa Pak Dolfi. Saya tidak bisa melakukan. Saya tidak punya kemampuan hal itu. Saudara adalah orang paling sombong. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi di sini saya bersyukur di sini orang-orang yang luar biasa. Kemarin kita para leaders bersepakat kita mau adakan Natal. Dan kita sudah pikirkan dan tiba-tiba muncul satu nama. Ya, saya sebut aja namanya deh, Roberto. Ya, dan kita sepakat ya, Roberto. Dan waktu saya hubungin Roberto langsung bilang apa? Siap Pak Dolfi. Yes, haleluya, ini dong, haleluya. Ada orang yang diberi tugas begini, oh jangan saya Pak Dolfi, saya gak mampu, saya gak bisa. Lama-lama dia mundur, jatuh ke jurang. Ya, saudara perhatikan di sini, ya, Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Musa dia punya
ini nih. Hukum dua loh batu ya. Saudara kalau baca ayat ini bilangan 12 ayat 1 dan 2, apa yang terjadi? Sebelumnya saudaranya Miriam dan Harun itu marah kepada Musa, mengkritik Musa karena Musa itu kawin sama orang Kus. Orang Kus itu orang Ethiopia. Saudara tahu orang Ethiopia? Orang hitam, orang negro gitu. Nah, ini adalah perkawinan antar ras yang pertama di bangsa Israel. Mereka tidak bisa menerima dan mereka marah, dan Miriam dan Harun katakan begini, emang cuma Tuhan yang bisa bicara lewat Musa? Karena mereka kesel, mereka ngomong seperti itu. Dan Tuhan marah, Tuhan gak suka. Nah tapi di sini dikatakan adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Ini satu pernyataan luar biasa. Dan saudara tahu siapa yang menulis ini? Musa. Musa sendiri. Ya. Ini bukan sombong, ini kebenaran. Ya, sebagian besar dari kita akan berpikir bahwa orang yang rendah hati harusnya nggak begini, harusnya nggak ngomong dia rendah hati gitu loh. Harusnya orang yang lembut hatinya jangan ngomong dia lembut hatinya. No, tahu nggak saudara ya? Kerendahan hati adalah mengatakan tentang diri Anda apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, ini saya kasih kepada saudara. Nih. Saudara bisa ganti dengan dirimu sendiri. Adapun Dolphy ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Haleluya. Saya taruh foto ini karena Cieni minta foto ini kemarin. Kok kayak James Bond? Katanya enggak, saya lagi tunjukin ini loh. Adapun Dolphy itu. Nah, saudara bisa ganti nama saudara. Ya enggak cuma saya. Ya. Jadi di sini humility, kerendahan hati adalah mengatakan tentang diri Anda apa yang Tuhan katakan. Saying about yourself what God says. Amin. Kalau Tuhan katakan engkau orang paling lembut hatinya, engkau orang paling lembut hatinya. Kalau engkau orang yang diberkati, aku diberkati. Amin. Kalau engkau kaya, aku kaya. Terima kasih. Amin. Thank you for silent thunder. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Anda kaya, amin. Tapi kalau pendetanya bicara soal pemberian, mulai memberi. Ada begitu banyak kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari seorang Kristen, akhirnya keluar. Ada yang bilang begini, aku pancen kenteken duit. Benar gak ya? bahasa sananya gitu. Wes entek. Wes angel. Entek. Orang Manado bilang so abis no kita. Ya. Ini akibat saya bergaul dengan Cieni, Bu Mira, Bu Heni, Pak Imam, Pak Sugi. Aduh, pepatah katakan dengan siapa Anda bergaul Anda akan jadi begitu. Betul? Ya. Lama-lama saya bisa bahasa Jawa tapi Manado. Haleluya. Nah, kita hanya tunduk pada apa yang Tuhan katakan. Amin. Musa bisa katakan dia adalah orang paling lembut hatinya karena Tuhan katakan Musa adalah orang paling lembut hatinya. Jadi saudara bisa katakan seperti itu. Nah, saudara pernah dengar ada satu cerita di satu gereja, mereka bikin lomba untuk mencari orang paling murah hati. Dan mereka panitia setuju, oh si Bapak A. Nah pada hari hanya mereka sudah siapin satu gede banner dan pin-pinnya, hadiahnya. Dan ketika diundang, iya Bapak inilah pemenang untuk orang yang paling rendah hati. Dan ketika Bapak itu maju ke depan mau terima, panitia membatalin. Karena mereka pikir nggak seharusnya kamu begitu. Kamu harusnya pura-pura menolak lah. Enggak lah, aku bukan orang rendah hati lah. No, maunya begitu gitu loh. Tapi ya, ya itulah kita ya. Nah Musa mengatakan dia adalah orang yang paling rendah hati di muka bumi. Saudara bisa mengatakan bahwa saudara adalah orang paling baik di muka bumi. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan begitu. Amin, kebaikan Tuhan memenuhi saudara, saudara bisa jadi baik karena Tuhan yang
memberikan kebaikan buat kita. Amin. Ya, ini berbicara tentang penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. All about Him, all about Jesus, not all about us. Bukan karena kita, tetapi semua karena Tuhan, karena Kristus. Ya, saudara tahu dosanya iblis kenapa? Dosanya iblis bukan dia mau menentang Tuhan atau gimana. Dosanya apa? Sombong. Dia mau meninggikan diri. Yesaya 14 saya tidak tampilkan di sini. Dia katakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. I will be like the most high. Dia mau sama seperti Tuhan. Dia saja yang mau dapat kredit. Dia saja yang mau dapat pujian. Dia yang mau disembah. Itu kesalahan besar dari si setan, si iblis. Ya jadi bukan karena dia benci terhadap Tuhan, enggak. Tapi karena dia cemburu, dia iri, dan dia menjadi sombong. Ya, nah saudara, pernah nggak saudara ada di antara orang-orang yang seperti itu? Namanya egomaniak. Ya. Nah ini saya percaya kenapa orang-orang Kristen itu merayakan juga Halloween, Santa Claus dan lain-lainnya. Saya tidak menentang hal-hal itu, tapi sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk di mana setan dia dia bikin geser sedikit aja, ya, supaya hari-hari raya seperti ini dia bukan Yesus yang dielulukan, yang ditinggikan, tapi Santa Clausnya, ya, Halloween, ya, iblis mau menunjukkan dirinya yang ketakutan apa segala macam trick and treat dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, setan akan memulai mengalihkan perhatian saudara dari Yesus kepada hal-hal yang lain, kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati akan hal ini ya. Saudara tahu setan tidak tahan ketika Yesus yang dimuliakan. Ketika saudara mulai memuliakan Yesus, dia nggak tahan. Makanya ketika ada pujian, penyembahan dan lain sebagainya ya, itu nggak ada sebenarnya. Saya bingung kalau misalnya pada saat pujian penyembahan tiba-tiba ada orang manifestasi, tiba-tiba ada orang yang kerasukan. Nggak mungkin, tidak mungkin saudara. Itu cuma hanya jiwanya. Amin. Ya. Saya mungkin sudah pernah cerita kesaksian dulu waktu saya pergi melayani di Bali. Ya. KKR besar. Ada beberapa orang yang manifestasi. Ya, kerasukan seperti kerasukan. Dan teman-teman sudah doain dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Tapi orangnya masih tetap manifestasi. Mereka datang ke saya. Pak Dolfi kenapa nih? Saya cuma datang, ini masalah jiwa. Saya cuma bilang gini, hey berhenti, yuk duduk sini, diam. Ya langsung orangnya, oke dia duduk diam. Santai, tidak perlu pakai nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus sudah dipakai dan setannya sudah pergi. Berarti sekarang tinggal jiwanya, tinggal masalah orangnya. Ya orang cuma dikasih tahu, kamu ngapain guling-guling begitu? Malu tahu. Ayo duduk sini. Ayo duduk manis dia. Memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi salah satu kunci kehidupan kekristenan Anda adalah Anda harus sampai di mana Anda selesai dengan dirimu sendiri. Amin. Dan ketika Anda selesai dengan dirimu sendiri, disitulah Anda mulai dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah selama fokus kita kepada diri kita sendiri, selama fokus kita, target kita kepada diri kita sendiri, ya kita menjadi targetnya iblis. Ya, puji Tuhan. Nah Anda tidak akan pernah menjadi orang yang beriman kuat selama Anda harus mendapat persetujuan orang lain. Sekali lagi saya katakan Anda tidak akan pernah menjadi orang yang beriman kuat kalau Anda sukanya tunggu persetujuan orang lain. Saudara ngerti ya ini? Ya. Jadi kita harus perlu sampai satu tempat di mana saya tidak peduli apa kata orang. Saya peduli apa kata firman. Amin. Ya, jadi jangan bersepakat dengan orang di luar. Saudara tidak perlu bersepakat dengan dokter untuk kesembuhanmu. Amin. Saudara bersepakat dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan saya tahu kita di sini adalah orang dewasa yang bisa pergi, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Amin. Orang yang buta bisa melihat, telinga mendengar, bisa mendengar ya, telinga yang tuli ya. Sedikit sebagai penutup saya mau kesaksian sedikit. Kemarin kita kedatangan tamu dari Manado ya.
seminggu sebelumnya bapak ini berusia sekitar 46 tahun dalam keadaan sakit, stroke ya. Jadi mereka berlima bersaudara, yang anak kedua begitu kena stroke langsung mati. Tapi anak yang ketiga ini begitu stroke ya, dia masih sempat ketolong, dibawa ke rumah sakit, dibelah kepalanya setengah, ya dibuka tengkoraknya, disedot semua darah-darahnya. Nah pada saat disedot darah-darahnya, ada bagian otak yang kesedot. Jadi menyebabkan dia nggak bisa bicara dan sebagian badannya lumpuh. Orang bilang mati. Jadi tangannya begini cripple ya, nggak bisa bergerak sama sekali. Nah kemudian dia pergi ke dokter yang terkenal itu ya. Ya kita tahu lah, saya nggak usah ngomong di sini ya. Ini direkam kan. Ya jadi pergi ke dokter terkenal dan mau dilakukan tindakan. Sudah dilakukan tindakan hari Selasa dan mereka kemarin mau pulang. Nah dokter sudah melakukan tindakan tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nah malam itu mereka bilang sebelum kami pulang ke Manado, kami kepengen ketemu Pak Dolphy. Kami ingin sekali lagi dengar kabar baik. Karena hari sebelumnya, seminggu sebelumnya saya kasih tahu tentang siapa Yesus. Dan orang ini dari kecil sudah Kristen tapi belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara perlu cek dulu. Orang-orang Kristen belum tentu semuanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat loh. Ya, kita harus cek. Di sini semua sudah terima Yesus? Percaya dalam hati ya, amin. Menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, seminggu sebelumnya saya layani itu dan begitu hari Jumat kemarin, baru hari Jumat malam, saya bilang ayo sama istri, yuk kita menyembah Tuhan dulu deh. Kita memuji Tuhan dan kita nyanyikan yang Waymaker, Miracle Workers ya. Dan kita doakan, kita lepaskan kuasa kesembuhan, kita berdoa. Kurang lebih 1 jam kita berdoa. Capek loh. Tapi saya bilang sama istri saya, sepertinya rasanya seperti ada kuasa yang keluar. Haleluya. Karena kita kan Kristus. Amin. Kita Yesus, amin. Yesus waktu disentuh sama ibu-ibu yang pendarahan, dia bilang ada kuasa yang keluar. Seperti itu, ada kuasa yang keluar. Oke, dan begitu selesai kita menyembah, kita berdoa. Saya pijit tangannya, saya bilang dalam nama Yesus aku perintahkan semua bagian otak yang kesedot keluar itu diciptakan baru lagi. Amin, diciptakan baru, kemudian urat-urat syaraf, tulang-tulang, semua otot-otot bekerja dengan baik dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya bilang ayo mulai lepaskan. Orang ini yang tadinya gak bisa bergerak, dia bisa lepasin begini pelan-pelan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya bilang ayo tarik kembali. Dia bisa tarik kembali sama-sama kakinya. Bisa tarik, lepasin, tarik. Nah cuma memang tinggal ini tangannya belum bisa bergerak, tapi ininya sudah bisa. Sebelumnya saya mau tarik sekencang apapun gak bisa bergerak. Ini kayak mati, benar-benar kayak mati. Ya saudara tahu? Nah kalau saudara berdoa untuk orang begini, terus saudara tidak punya firm faith, maksudnya kalau saudara melihat hal kayak begini, aduh kok Tuhan gak berubah-berubah gitu loh. Apa yang salah dengan doa saya? No. Lagu itu bilang, even though I cannot see it's working, but He's working. Amin. Meskipun kita tidak melihat itu bekerja, tapi itu bekerja. Amin. Itu tetap bekerja. Jadi saya percaya Bapak di dalam nama Yesus terima kasih. Aku bisa melihat tangan orang ini kembali bisa lurus. Bisa bergerak. Otot-ototnya bisa mulai bergerak. Saya bilang coba kamu perintahkan dari otak kamu bilang ini lemes. Dia kan sudah turunin. Ayo turunin. Bilang. Sekarang perintahkan dari otakmu. Lemes. Bisa langsung lemes. Begini. Dan kemudian saya bilang tarik. Bahkan kakinya udah mulai tarik. Saya bilang ini sayangnya mereka sudah harus terbang pulang ke Manado. Saya bilang ini enggak lama. Kalau kelamaan di sini aja sedikit nih, pasti ini orang betul-betul pulih. Tapi saya percaya dia pulang ke sana, dia dalam keadaan yang pulih, sembuh. Amin. Haleluya. Nah, saudara kita perlu tetap ada berdiri di dalam kebenaran. Ya, kita tidak peduli. Tuhan hanya memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang dewasa,
orang-orang yang pergi tumpangin tangan, orang-orang yang pergi untuk sembuhkan orang-orang sakit. Amin. Karena dari situ mereka akan melihat, wow, Tuhan itu besar. Nah, saya undang pemusik untuk naik ke depan.